sekolah atau masyarakat. Nah, ciri utama kelompok itu meliputi interaksi yang teratur. Anggota kelompok berinteraksi secara langsung atau tidak langsung untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian selanjutnya itu tujuan bersama. Kelompok memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ini tuh bersifat individu atau kolektif. Kemudian yang ketiga itu perasaan kebersamaan. Ada rasa saling memiliki dan saling mendukung di antara anggota kelompok. Yang keempat itu peran dan status. Setiap anggota biasanya memiliki peran tertentu dalam kelompok yang berhubungan dengan status sosial mereka dalam grup. Kemudian norma dan aturan. Kelompok biasanya memiliki norma dan aturan yang membimbing perilaku anggota agar tercapai tujuan bersama. Nah, jenis-jenis kelompok itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama itu kelompok primer, kelompok yang memiliki hubungan dekat dan instan seperti keluarga atau teman dekat. Kemudian yang kedua itu kelompok sekunder, kelompok yang hubungan antara anggotanya lebih formal dan terstruktur seperti kelompok kerja atau klub. Nah, yang ketiga itu kelompok formal, kelompok yang dibentuk dengan tujuan tertentu dan memiliki struktur yang jelas seperti organisasi perusahaan. Kemudian yang keempat itu kelompok informal, kelompok yang terbentuk tanpa aturan yang jelas, misalnya kelompok teman yang berkumpul berdasarkan minat yang sama. Nah, selanjutnya tuh pengembangan kelompok atau group development. Pengembangan kelompok mengacu pada proses bagaimana kelompok berfungsi, berkembang dan beradaptasi seiring waktu untuk mencapai tujuannya. Nah, pengembangan kelompok mencakup perubahan dalam struktur interaksi serta peran dan hubungan antar anggota. Menurut Bush Druckmann, ada lima tahap dalam pengembangan kelompok, yaitu yang dikenal dengan model Bushman Stage of Group Development. Nah, yang pertama itu forming, pembentukan. Tahap awal pembentukan kelompok. Anggota kelompok ini belum sebelumnya mengenal satu sama lain, dan hubungan yang terbentuk bersifat superficial. Anggota cenderung sopan dan menghindari konflik. Nah, tujuan kelompok belum jelas atau masih dalam tahap eksplorasi. Nah, kemudian itu yang kedua, storming atau badai. Nah, pada tahap ini, anggota kelompok mulai mengungkapkan perbedaan-perbedaan pendapat dan perspektif. Konflik bisa muncul karena perbedaan kepribadian, cara kerja, dan tujuan. Kelompok harus belajar untuk mengatasi konflik dan menemukan cara untuk bekerja sama dengan lebih efektif. Kemudian yang ketiga itu normalisasi. Kelompok mulai menemukan cara untuk bekerja sama, menetapkan norma, aturan, dan prosedur yang disepakati bersama. Hubungan antara anggota menjadi lebih harmonis dan ada rasa saling mendukung. Tanggung jawab dan peran anggota semakin jelas. Kemudian itu yang keempat, performing atau pelaksanaan. Kelompok sudah mencapai tahap di mana mereka akan bekerja dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan mereka. Anggota kelompok memiliki pemahaman yang lebih mengenai peran masing-masing, bagaimana berkolaborasi untuk mencapai hasil. Yang terakhir itu achieving atau penutupan. Nah, tahap tambahan yang diperkenalkan oleh Druckmann. Pada tahap ini, kelompok biasanya berpisah setelah tujuan tercapai atau kelompok diubah untuk diorganisir kembali. Anggota ini mungkin merasa kehilangan atau merasa bangga dengan pencapaian mereka. Mengubah kelompok menjadi tim yang efektif memerlukan beberapa langkah strategi. Nah, pilih anggota tim yang tepat. Pastikan anggota memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan, serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Kemudian itu tentukan tujuan dan peran. Setiap anggota harus memahami tujuan tim dan peran masing-masing untuk mencapai hasil yang optimal. Fasilitas komunikasi yang terbuka, dorong komunikasi jujur dan aktif di antara anggota untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi. Kemudian itu kelola inisiatif. Gunakan model pengembangan tim seperti Druckmann untuk mengelola tahapan pembentukan, konflik, dan pelaksanaan. Dan terakhir itu evaluasi atau umpan balik. Lakukan evaluasi rutin